intercompany profit transaction atau transaksi penjualan antar perusahaan ya, dalam hal ini adalah penjualan inventory. Nah, kita udah belajar tentang arah dari penjualan itu ada dua, yaitu pertama downstream ya, jadi di sini induk menjual ke anak, kemudian upstream itu di mana si anak itu yang menjual barangnya ke induk. Nah, perbedaan antara kedua transaksi ini adalah hanya di masalah pembagian profitnya ya, profit kalau menggunakan downstream ya, defer profit di ending inventory dan realize profit di beginning inventory itu semuanya masuk ke induk, itu kalau posisi downstream. Sedangkan kalau penjualannya upstream itu defer profit ending inventory maupun realize profit beginning inventory itu dibagi secara proporsional ya antara kepemilikan induk dan kepemilikan dari NCI. Itu aja bedanya ya. Nah, ini kita teman-teman kita latihan soal ini soal UTS UAS tahun lalu kayaknya ya, 2019. Nah, tipe soalnya teman-teman, jadi kalau soal intercompany profit transaction ini dia bisa berdiri sendiri ya. Jadi di sini dia hanya meminta kita menghitung saldo income from subsidiary ya, kemudian minta hitung tambahan saldo NCI dan membuat jurnal penyesuaian dan jurnal eliminasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi di sini tidak membuat kertas kerja ya di soal yang ini ya. Nanti ada juga soal yang dia digabungkan dengan kertas kerja. Oke, kita mulai aja teman-teman. Misal pada tanggal 4 Januari 2018 ya, Palladium memperoleh 75% saham biasa PT Selenium dengan harga perolehan sebesar 18 juta. Jadi ini harga cost-nya 18 juta dengan porsi kepemilikan 75%. Pada saat itu ekuitas pemilik PT Selenium terdiri dari capital stock 15 juta dan return earning 4.500.000. Ekses yang terjadi dialokasikan seluruhnya ke aset tetap yang under value dan diamortisasi selama sisa manfaat 10 tahun ya. PT Palladium menggunakan equity method dalam mencatat investasinya. Berikut ini adalah laporan keuangan ringkas PT Selenium pada akhir tahun 2019. Nah, kalau kita membaca soal ini teman-teman, kalian harus lihat dulu ceritanya ya. Nanti ini akan memberikan clue kita, ini arahnya soal ini ada dua. Pertama, transaksi akuisisi terjadi di tahun berjalan atau ceritanya ini akuisisi ini sudah lewat setahun misalnya ya, jadi sudah bukan di tahun berjalan tapi sudah di tahun selanjutnya transaksi yang terjadi ini. Nah, sini kalau kalian lihat di sini 4 Januari 2018 dia beli, sedangkan di sini yang ditampilkan adalah neraca per 31 Desember 2019. Berarti di sini adalah kejadian setelah tahun akuisisi. Jadi tahun akuisisi terjadi di 2018, sedangkan cerita yang diminta di soal ini terjadi di tahun 2019. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan yang di 2018 ini sudah setahun berlalu ya, sudah berlalu di 2018. Nah, berarti di sini teman-teman, kalian lihat di sini ada neracanya ya per 31 Desember 2019 di sini. Biasanya di sini dia disederhanakan ya, jadi current asetnya nggak dibagi kas ataupun piutang, jadi langsung current aset selain inventory. Jadi di sini concern-nya ke inventory, di sini ada inventory sebesar 1.350 ya. Kemudian current aset, utang, capital stock dan return earning. Nah, ada juga tambahan laporan laba rugi dan laporan laba ditahan ringkas ya. Jadi sales-nya segini 4980, ada cost of sale, ada other expense, net income, ditambah return earning awal ya 1.050.000, kemudian net income 1.050.000, return earning awal 5.400.000, ada dividen 150.000 dan return earning akhir 6.300.000. Nah, kalau kalian lihat di sini teman-teman ada keterkaitan antara laporan laba rugi dan neraca ya. Kalau kita lihat di sini untuk return earning, nah return earning 6.300.000 ini mengambil return earning akhir di laporan laba ditahan ini ya, 6,3 ini pindah ke neraca 6.300.000 gitu. Oke, nah kemudian teman-teman selain ini
ada data neraca, laporan laba rugi ini ada data tambahan. Selama ini PT Selenium secara rutin menjual inventory ya ke PT Palladium dengan harga 120% di atas harga perolehan atau cost ya. Nah, jadi di sini dia menjelaskan adanya markup ya. Jadi misalnya harga cost-nya itu 100, dia margin-nya ya atau markup-nya. Selama tahun 2018 dan 2019, data yang terkait dengan penjualan inventory dari PT Selenium ke PT Palladium dan data inventory yang tidak terjual pada akhir tahun sebagai berikut. Nah, jadi di sini kalian ada data tambahan teman-teman. Di sini kalau kalian lihat di 2018 itu ini ada dua penjelasan ya. Pertama penjualan pada harga jual. Jadi di sini pada harga jual maksudnya ya harga jualnya sebesar ini ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu kalian kalikan lagi dengan marginnya karena di sini sudah men-state-nya harga jual ya, bukan harga pokok ya. Kalau misal harga pokok berarti ya kalian harus kalikan dengan markup-nya ya 120% berarti 20 ditambah 20%. Tapi kalau sudah men-state di sini harga jual berarti yang kita pakai penjualannya yang di kolom ini. Jadi di sini harga jual di tahun 2018 terjadi penjualan itu ke induk ini sebesar 3.750.000. Di 2019 si anak ini menjual ke induk ya dengan harga jual 4.500.000. Nah, inventory yang belum terjual pada akhir tahun oleh PT Palladium. Jadi si induknya ini kan disuruh menjual ya. Nih si induk bilang, "Oh, masih ada nih inventory yang belum terjual." Nah, di tahun 2018 ending inventory-nya 720, di tahun 2019 ending inventory yang ada di Palladium 1.440 ya. Kenapa di Palladium, Pak? Karena transaksinya upstream, teman-teman. Jadi upstream itu si anak menjual ke induk, ya. Kemudian si induk menjual ke pihak eksternal, gitu ya. Jadi di sini stoknya berada di Palladium, gitu, di induk. Kalau downstream kemarin sebaliknya, jadi stoknya ada di perusahaan anak. Nah, saudara diminta hitunglah saldo investment income from Selenium pada akhir tahun 2019. Kemudian kita harus mencari pendapatan dari subsidiary, teman-teman. Income from subsidiary-nya berapa. Kemudian hitunglah berapa tambahan saldo yang diperoleh oleh NCI pada tahun 2019. Jadi setelah mencari investment income from Selenium, kita diminta juga mencari NCI-nya berapa ya. Kemudian yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi intinya ya, dan penyesuaian dalam menyusun laporan konsolidasian 2019. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jadi pertama kalian harus mencari eksesnya dulu seperti biasa. Pokoknya ini transaksi akuisisi ini kita harus mencari nilai ekses dulu teman-teman. Ekses ini nanti yang setelah kita ketahui kita akan mencari nilai dari amortisasi ekses itu. Nah, ini perhitungan ekses, contohnya nih cost-nya 75% ya, 18.000. Berarti ketika di 100% kan, di implied value-nya 100%, 24.000. Dengan book value pada saat itu adalah 19.500. Eksesnya 4.500.000, teman-teman. Jadi di sini di soal dijelaskan bahwasanya ekses seluruhnya dialokasikan ke aset tetap dan diamortisasi 10 tahun atau 450 per tahun. Nah, nanti kalau misalnya soal lebih kompleks bisa jadi nanti ada yang dialokasi ke inventory, equipment gitu ya, ke tanah, ke goodwill. Nah, itu kalian harus perhatikan ya, mana yang disusutkan, mana yang dia tidak disusutkan. Nah, kemudian kalau kita menghitung, di sini dia minta mencari income from Selenium ya. Jadi ada dua metode, kita bisa menggunakan perhitungan melalui diagram ataupun menggunakan perhitungan biasa. Jadi biasa ini ya perhitungan penjumlahan biasa teman-teman. Jadi kita tidak membuat diagram ya. Oke, kita jelaskan yang pertama diagram. Sebenarnya diagram ini lebih memudahkan simulasi aja teman-teman untuk pembagiannya. Nah, di sini kita sudah ketahui pertama kita harus mencari pendapatan dulu teman-teman, net income-nya si Selenium ya. Dari mana kita dapatkan Pak? Dari sini ya teman-teman ya. Kalian harus dapatnya dari sini, dari yang bentar ya. Nah, ini yang Selenium ya. Dari sini ya, dari laporan laba ruginya 1.050.000 ini. Nah, setelah dapat kita masukkan ke sini. Jadi
PT Selenium net income adalah 1.050.000 atau 1.050, kita sederhanakan aja 1.050. Amortisasi tahun 2019 4.500.000 dibagi 10 tahun 450 ya. Jadi setahunnya dia 450. Adjusted net income, jadi net income yang telah disesuaikan dengan amortisasi adalah 6.600. Nah, 600 ini teman-teman dialokasikan ke Palladium 75%, 450. Kemudian 25%-nya ke NCI ya, 150 di sini. Nah, baru setelah itu kita cari pengaruh dari inventory, teman-teman. Jadi kan biasanya kita selesaikan adjusted net income, kemudian kita dividen gitu ya, yang sebelumnya kita pelajari hanya dua komponen ini aja ya. Nah, sekarang dia ditambahkan satu komponen lagi nih tentang inventory. Nah, sekarang prinsipnya kalau defer profit in ending inventory itu dia mengurangi net income. Kenapa? Karena memang di sini kita tidak mengakui adanya profit di ending inventory. Kita keluarkan profitnya, sehingga di sini mengurangi nilai net income ya yang harusnya diperoleh. Begitu juga sebaliknya ketika recognize profit in beginning inventory, jadi inventory di awal sudah terjual ya, maksudnya terjual. Jadi inventory yang di akhir tadi kan dibawa ke tahun berikutnya menjadi inventory awal dan terjual ya. Jadi kalau konteks ini, jadi profit in beginning inventory ini adalah inventory akhir tahun 2018, teman-teman. Ini sebenarnya inventory akhir tahun 2018 dibawa ke tahun 2019 menjadi beginning inventory 2019 yang nilainya 720 ini ya. Nah, jadi ini dia sudah terrealisasi, maksudnya sudah terjual duluan, sehingga kita akui adanya profit ya di beginning inventory itu sebesar ini 120 di sini ya. Nah, jadi sifatnya dia menambah net income ya. Jadi kalau profit in beginning inventory ya realize itu dia menambah net income. Nah, untuk yang defer profit in ending inventory itu menghitungnya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini ini ya teman-teman ya, nilai di 2000 kita kan ceritanya di 2019 nih, berarti di 2019 ending inventory-nya adalah 1.440 ya. Ini menjadi ending inventory. Jadi ini akan kita plotkan menjadi defer profit-nya ya, defer profit in ending inventory 1.440. Nah, ceritanya berlanjut yang di 2018, yang ending inventory 2018 ini dia menjadi beginning inventory di 2019. Jadi yang 720 ini masuk ke 2019 menjadi beginning inventory ya. Jadi di sini kalau kalian lihat yang 720 ini akan menambah net income dan yang 1440 akan mengurangi net income ya. Nah, setelah itu kita hitung ya, cara menghitungnya apa? Jadi diketahui di soal ada markup sebesar 120% ya. Berarti untuk menghitung nilai dari profit yang tertanam di inventory ini, teman-teman, kita menggunakan rumus ya, nilai inventory tersebut 720.000 misalnya dikali teman-teman gross profit-nya atau margin-nya 20% atau markup-nya 20%, 720.000 dikali 20% dibagi 120% ya. Jadi kalau kalian lihat di sini perhitungannya 720 dikali 20% dibagi 120% ya. Atau sama aja nih 720 dibagi 120% dikali 20% sama ya. Nah, hasilnya adalah 120. Begitu juga defer profit and inventory 1.440 ya dibagi 120% atau dikali 20% ya. Jadi dapatnya adalah minus 240 ya, negatif 240 artinya mengurangi net income. Nah, ini karena menggunakan metode upstream teman-teman, berarti defer profit in inventory min 240 ini dibagi 180 ke Palladium dan 60 ke NCI. Begitu juga profit beginning inventory-nya ya 120 dibagi 75%-nya 90 ke Palladium dan NCI-nya 30. Nah, sekarang sudah kita dapat nih income from Selenium itu sebesar 360. Dari mana? Dari bagian income-nya parent ya dikurang amortisasi dikurang ini ya defer profit in ending inventory, kemudian ditambah beginning inventory awal 360. Nah, untuk NCI dia hasilnya adalah 120 teman-teman. Baru di sini bisa kalian masukkan dividennya ya 150 di
Palladium dapat 75%-nya 112,5, sedangkan NCI 25%-nya 37,5. Ini kalau kita menggunakan metode diagram. Sebenarnya metode diagram ini lebih simple sih teman-teman. Jadi lebih cepat aja sih kalian. Langsung kalian alokasikan di sini ya, karena memang kita sudah langsung membaginya berdasarkan induk sama NCI-nya ya. Jadi kita kelihatan ininya mutasi dari pengurang maupun penambah net income. Nah, kalau perhitungan biasa seperti biasa teman-teman, jadi kalian tidak membuat diagram, tapi kalau perhitungan biasa ini kalian sudah harus memetakan ya. Jadi yang mau dibagi itu berapa ya. Tapi kalau di sini kan kita mulai dari awal nih baginya, lebih enak nih. Nah, tapi kalau ini kalian sudah asumsikan sudah membagi bahwasanya ending profit maupun beginning inventory ya, inventory akhir maupun inventory awalnya sudah kalian bagi berdasarkan proporsinya masing-masing. Jadi tinggal kalian masukkan aja di sini. Jadi saldo net income from Selenium, ini net income-nya 1050 tadi dikurangi amortisasi 450, net income yang disesuaikan 600 ya. HPTP sebesar 75%-nya ya. Ya, 75%-nya berarti di sini 450 ya, teman-teman ya. Dikurangi profit. Jadi di sini 450 ya. Dikurangi profit yang ada di inventory akhir, ini rumusnya sama. Jadi di sini langsung ya. Jadi karena ini menghitung 75%-nya, jadi kita kalikan dulu ya, cari profitnya dulu, dikurangi profit yang ada di inventory akhir 1440 dikali 120% dibagi 120% dikali 20%, kemudian dikali lagi 75%, karena itu hanya 75 ya, dapat minus 180 ditambah profit yang ada di inventory awal ya sebesar 90 gitu. Jadi dapat nilai income from Selenium atau income from subsidiary sebesar 360. Nah, dikurangi dividen itu 112,5 ya, dividen yang 75% teman-teman. Baru dapat saldo akhir investasi induk ya di sini 247,5. Maksudnya nih saldo akhir investasi induk ini tambahan investasi ya teman-teman ya. Ini untuk digunakan jurnal eliminasi nanti ya, 247,50. Nah, begitu juga dengan SCI sama perhitungannya. Nah, kalau yang tadi induk 75%, yang SCI dia bagiannya hanya 25% ya. Jadi di sini kalau pertanyaan tadi ya ini ya, bentar. Pertanyaan tadi bagian NCI ya. Jadi NCI share-nya ya di sini adalah 120 ya. NCI share-nya 120 dikurangi dividen 37,5. NCI adalah 82,5 ya. Jadi saldo akhir investasi NCI, saldo akhir investasi NCI ini maksudnya adalah tambahan investasinya NCI 82,5. Setelah itu teman-teman tinggal membuat jurnal eliminasi aja ya di sini. Setelah mendapat perhitungan ini kita buat jurnal eliminasi. Nah, yang pertama biasa teman-teman teorinya adalah kita menghapus penjualan dulu ya. Jadi di sini mengeliminasi transaksi penjualan inventory antara perusahaan. Kita balik jurnalnya, sales-nya di debit ya, sales sebesar 4.500 pada cost of sales sebesar 4.500 ya. Nah, nilai 4.500 ini sudah kalian ketahui dari membaca data tambahan tadi ya. Data tambahan yang ini teman-teman ya. Nah, ini 4.500 yang ini ya. Jadi udah langsung kalian masukkan ke harga jualnya ya. Nah, kemudian apalagi Pak jurnal eliminasinya? Jurnal yang kedua yaitu kita mengeliminasi profit yang ada di inventory akhir ya. Jadi yang nyangkut tadi di inventory akhir ya sebesar berapa? 240 ya, itu harus dihapus ya. Yang ini 240. Nah, dengan mendebit ya akun cost of sale sebesar 240 dan mengkredit akun inventory 240. Jadi di sini prinsipnya ketika inventory itu dikredit 240 berarti nilai inventory nanti di neraca konsolidasi akan berkurang sebesar 240 dan cost of sale ya di laporan laba rugi di konsolidasi itu bertambah 240. Nanti pengaruh dari jurnal eliminasi ini ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini karena posisi penjualannya upstream, ini kita harus membagi bagian si induk sama NCI ya. Nah, untuk yang jurnal ketiga itu mengakui profit yang ada di inventory awal ya, dan bagian NCI itu kita jurnal teman-teman investment in PT Selenium sebesar 90,5
kemudian non-controlling interest sebesar 30, dan cost of sale sebesar 120. Jadi prinsip dari jurnal nomor 3 ini adalah kita ya jurnal konsolidasinya akan berkurang ya, cost of sale-nya akan berkurang ya. Sehingga kalau misalnya cost of sale itu berkurang, otomatis net income itu secara langsung juga akan bertambah, teman-teman, karena pengurangnya, bebannya kan berkurang ya. Jadi cost of sale itu kayak beban COGS. Nah, COGS-nya berkurang 120, berarti nanti net income-nya dia bertambah 120 gitu ya. Nah, kemudian akun penyeimbangnya itu dibagi ya, tambahan investment. Jadi investment PT Selenium bertambah sebesar 90. Sedangkan di sini bagian NCI teman-teman itu berkurang sebesar 30. Kenapa berkurang? Karena logikanya ketika si induk mendapatkan tambahan investasi, berarti kan artinya kepemilikan si induk itu ya seolah-olah akan bertambah sehingga di sini bagian NCI itu mengikuti berkurang gitu ya, berkurang. Jadi misalnya si induk 90 misalnya. Dengan adanya tambahan misalnya investasi tadi sehingga mengakibatkan terjadi penambahan ya, jadi menjadi 91. Berarti NCI itu harus dikurangi dari 10 menjadi 9%. Itu analogi simpelnya teman-teman. Tapi sebenarnya di sini jurnal NCI di debit ini hanyalah jurnal penyeimbang. Kenapa? Karena posisi NCI itu teman-teman, dia baru ada ya ceritanya di konsolidasi itu NCI itu baru ada ketika si induk menghapuskan nilai investasinya. Coba kita lihat di sini. Ya, dilihat di sini teman-teman. Nah di sini. Yang jurnal nomor 6. Ini kan ketika si induk menghapus jurnal eliminasinya, bagian induk dia hapus sebesar berapa? Di soal ini kan 75%, dia hapus 75%. Baru dia munculkan apa? NCI 25%. Maka seolah-olah di situ kelihatan NCI bertambah 25%. Sebenarnya nggak bertambah. Sebenarnya NCI itu hanya kita untuk memberikan gambaran aja bahwa kepemilikan di perusahaan anak itu tidak semuanya punyanya si induk. Ya, maka kita tampilkan, oh yang punya selain induk itu adalah NCI gitu. Besar 6112,5. Nah, dengan logika yang sama, ketika investment di kredit ini berbarengan dengan NCI di kredit ya, jadi investmentnya kita hilangkan di kredit, kemudian muncul NCI di kredit. Nah, berarti kalau sebaliknya, teman-teman, kalau investmentnya di debit ya, artinya investasi kita bertambah, berarti NCI-nya juga akan ngikutin di debit gitu ya, sebesar proporsi NCI gitu. Jadi makanya saya analogikan mudahnya adalah ketika NCI itu ketika jurnal ketiga ini ya, memang kan kita harus mencari, maksudnya analogi yang memudahkan gitu ya. Di sini kan memang ada tambahan profit ya, berarti ketika profit NCI semakin besar, berarti nanti ketika profit induk makin besar, 90 di sini ya lebih besar. Nah, NCI itu dia berkurang sebesar 30 gitu ya. Gitu. Jadi nanti non-controlling interest. Jadi pengaruhnya nanti teman-teman di laporan konsolidasi, investment in PT Selenium ini akan masuk ke neraca, menambah nilai investasi, kemudian non-controlling interest 30 ini akan mengurangi bagian NCI di laporan ekuitas, teman-teman. Jadi di laporan ekuitas yang biasanya, teman-teman, yang biasanya NCI itu, coba kalian lihat di sini, nilai NCI biasanya dikredit ya. Ini yang jurnal nomor 5, NCI 82,5, kemudian di sini si NCI muncul 6112,5, ini kan total nih masuk ke ekuitas di neracanya. Nanti ketika ada inventory profit, dia akan berkurang sebesar 30 ya. Jadi ekuitas NCI berkurang sebesar 30. Oke, gitu teman-teman, untuk jurnal 1, 2, 3 yang kita pelajari ini udah. Jadi sudah selesai ini jurnalnya. Hanya 3 ini ya untuk materi pertemuan ke-13 kemarin. Jadi kalau ini sudah, mudah-mudahan kalian udah hafalkan ya. Maksudnya untuk ketika mengeliminasi profit ending ending inventory ya, cost of sale pada inventory.